Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian di rumah sehat selalu. Saya buat video ini dalam rangka ingin menginformasikan beberapa hal kepada kalian, dimana saat ini kalian sedang mengerjakan UTS yang minggu lalu sudah saya berikan dan dikumpulkan hari Minggu besok. Ya, minggu ini saya rencananya tidak memberikan materi maupun tugas karena saya tahu kalian sedang mengerjakan UTS. Tapi sebagai bukti kehadiran, maka kalian harus tonton video ini dan absen di Google Classroom. Nah, saya bikin video ini, saya ingin memberitahukan terkait informasi perkuliahan kita dan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, yaitu tentang perkuliahan semester genap ini. Jadi sudah ada edaran terbaru bahwa di sana dikatakan perkuliahan semester genap itu mulai tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 gitu. Jadi perkuliahan kita akan berakhir tanggal 12 Juni 2020. Nah, berarti sebulan lagi ya. Nah, setelah itu 15 sampai 19 Juni Minggu Tekun ya, terus tanggal 22 sampai 26 Juni itu UAS. Jadi kita tanggal 22 sudah boleh melaksanakan UAS. Bisa juga sebenarnya di tanggal 15 ya, Minggu Tekun ini bisa juga dipakai untuk UAS. Jadi sangat sebentar sekali. Terus 22 Juni sampai 3 Juli itu adalah pengisian nilai AIS oleh dosen. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Nah, jadi jadwal ini juga saya sedang menyusun materi-materi apa yang akan disampaikan, karena ternyata kalau mengikuti silabus yang sebelumnya 16 kali pertemuan itu sangat tidak memungkinkan gitu, karena pembelajarannya sekarang berbeda dengan pembelajaran tatap muka gitu ya. Jadi nanti disesuaikan. Pokoknya perkuliahan selesai sampai dengan tanggal 12 Juni ya. Setelah itu kita bebas melaksanakan UAS. Nah, berikutnya terkait dengan yang ingin saya sampaikan teknik perkuliahan sampai akhir semester nanti. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan. Jadi metode perkuliahan kita di saat semua serba di rumah ini, yang paling efektif mungkin pakai Google Classroom atau bisa melalui PJ kelas ya. Cuman tadi karena materinya tidak mungkin banyak-banyak disampaikan, jadi saya batasi hanya 8 materi saja untuk semester ini. Karena apa? Karena tidak mungkin kalau misalnya saya berpikir kehadiran itu dihitung ketika saya memberikan tugas kepada kalian. Pasti akan banyak tugas yang dikerjakan oleh kalian dan juga saya agak berat di ngoreksinya gitu. Jadi paling nanti materi setelah itu review. Jadi akhirnya saya memutuskan hanya 8 pembahasan yang akan kita pelajari di perkuliahan kita semester ini. Jadi kalau kemarin misalnya sudah 4 materi ya sebelum UTS, nah setelah UTS ini nanti kalian saya beri 4 materi lagi. Mudah-mudahan sampai dengan tanggal 12 Juni 2020. Nah, jadi sistemnya adalah absensi di Google Classroom. Nah, ini ingin saya sampaikan sesuai dengan jadwal. Untuk semester 4 di hari Selasa, untuk semester 6 di hari Rabu. Jamnya itu mulai pukul 8 sampai jam 4 sore. Jadi kalian standby aja. Jadi absennya nggak ngikutin kelas kalian, misalnya kelas A jam 7.30 sampai jam 9 ya, tidak strike seperti itu. Jadi karena dengan asumsi saya pikir karena ini bulan puasa pasti ada yang ketiduran dan lain sebagainya, makanya jam 8 sampai jam 4 sore itu adalah dasar kehadiran ya, karena saya harus melaporkan pembelajaran online ini minggu ini siapa yang gak hadir, siapa yang hadir. Jadi nanti untuk ke depan jangan lupa standby gitu, karena kemarin banyak beberapa mahasiswa yang tidak absen sesuai dengan yang saya minta. Ditutup jam 4, saya benar-benar close jam 4. Jadi yang absen di atas jam 4 berarti tidak saya isi daftar hadirnya ya. Jadi kalau yang kemarin udah ya udahlah ya kan, mungkin cuma sekali karena ketidaktahuan kan. Tapi untuk ke depan, setelah UTS ini, jadi kehadiran saya ambil dari absensi dari Google Classroom ya. Setiap saya memberikan apa video ataupun apalah gitu, kalian nanti standby di situ ya. Terus berikutnya terkait dengan teknik penugasan. Jadi gini,
Tadi saya sudah sampaikan kalau misalnya saya mengikuti pola 16 kali pertemuan itu memberikan tugas 16 kali, itu sangat terasa berat. Bukan hanya buat kalian, buat saya juga, karena saya harus ngoreksi gitu. Dan ini aja kemarin saya udah 4 kali ngasih tugas kalian itu ngoreksinya lumayan ya, dan masih belum selesai gitu beberapa. Nah, apalagi harus 16. Makanya 8 kali pertemuan itu nanti ada tugas, ada pemberian materi, nanti ada penjelasan melalui video ya. Mudah-mudahan efektif ya, meskipun sebenarnya yang paling efektif itu adalah pertemuan tatap muka, tapi karena kondisinya begini ya kita harus semaksimal mungkin dibikin enjoy aja ya. Terkait dengan tugas juga sama, baik itu nanti melalui pola Google Classroom ataupun melalui PJ ya, yang pasti saya selalu menentukan waktu pengumpulan ya, PJ maupun Google Classroom. Jadi yang mengumpulkan lewat dari batas waktu otomatis itu tidak akan masuk ya. Pertama saya karena dia udah terlambat jadi nggak akan saya koreksi ya gitu. Jadi tolong tepat waktu. Makanya di sini ada kriteria penilaian tugas ya, karena kemarin saya sudah menilai beberapa tugas kalian. Pertama itu yang saya nilai adalah kedisiplinan. Dalam hal ini adalah tepat waktu gitu. Jadi bagaimana kalian tepat waktu mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang dijadwalkan gitu ya. Kalau misalnya jam 4 ya jam 4. Kalau misalnya ya pokoknya hari itu, tapi mau jam 4 mepet pun sebelum jam 4 kurang beberapa menit berarti dia tepat waktu. Tapi kalau udah lewat dari jam 4 berarti itu kamu tidak disiplin. Yang kedua yang saya nilai juga selain tepat waktu adalah apa? Konten atau isinya. Ya, jadi jangan kalian berpikir saya tidak akan meriksa tugas kalian, itu kalian salah banget. Saya baca satu-satu. Kenapa saya ingin membuat video ini sekaligus juga karena banyak yang beberapa yang asal-asalan ya isi tugasnya, mungkin dikira nggak diperiksa kali ya, padahal saya periksa. Jadi tepat waktu, tapi kalau isinya asal-asalan juga ya akan mempengaruhi gitu ya. Makanya saya nggak mau ngasih tugas banyak-banyak karena saya mau baca tugasnya gitu. Jadi tugasnya sedikit aja, yang penting saya bisa mengoreksi gitu daripada banyak-banyak ya. Jadi kontennya jangan copy paste terutama ya. Saya tahu betul itu yang copy gitu, saya nggak akan sebut lah siapa, pokoknya ada gitu, meskipun nggak banyak ya. Jadi saya tidak mengeneralkan, cuman ada, dan ini jangan sampai dilakukan lagi oleh kalian ya. Terus yang ketiga, kriteria ketiga itu adalah kerapihan. Kontennya bagus tapi nggak rapi. Jadi rata kanan, rata kiri ini aduh, apalagi kalian udah semester 4 atau semester 6 tuh harusnya udah clear lah urusan kayak gitu ya. Jadi udah ini copy paste, udah gitu spasinya satu, coba nggak enak dilihat, saya aja bacanya males gitu kan, padahal nggak di print loh. Soalnya kenapa dalam kerapihan ini ada beberapa itu juga yang rapi banget gitu sampai pakai cover ya, meskipun saya kan nggak memintakan untuk pakai cover, tapi maksudnya jadi agak kontras gitu. Ada yang rapi banget ini pakai cover, wah semuanya rapi. Ada juga yang wah itu asal-asalan ya. Jadi itu jadi aduh, saya bilang kalau yang nggak rapi itu mereka nggak usah ngumpulin gitu, saking saya kesalnya. Karena saya tahu kalian pasti pusing banyak tugas ya, dan karena saya merasa kalian pasti pusing banget ngerjain banyak tugas, dan saya yakin kalian serius mengerjakannya, makanya saya mengoreksinya juga sangat serius gitu. Jadi tapi pas dilihat ya ada beberapa yang aduh kayak gitu deh pokoknya ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi setelah UTS. Sekali lagi saya ini memberikan informasi seperti ini bukan berarti semuanya, tapi ada mahasiswa yang seperti itu ya. Dan juga ya minimal kayak enak dibaca lah sama kalian, karena kan saya baca di komputer juga kan, nggak di print juga gitu ya. Jadi nggak harus nggak harus di print, jadi kalian bisa melihat kira-kira rapi nggak ya kalau Bu Neng baca ini ya. Terus berikutnya juga kalian coba cek kalau setiap mengumpulkan tugas, pastikan dokumen yang dikumpulkan itu adalah tugasnya Bu Neng. Karena di sini ada beberapa mahasiswa yang mengumpulkan tugas bukan mata kuliah saya. Coba dicek lagi tugas-tugas yang kemarin-kemarin. Ada yang tugasnya sejarah, ada yang tugasnya kiroat. Pas saya buka, pas saya mau nilai, lah kok kiroat, lah kok sejarah, ada lagi mata kuliah apa gitu. Pokoknya ada. Jadi saya belum memasukkan nilai itu untuk mahasiswa yang mengumpulkan tugas yang upload dokumennya salah
ya. Jadi tolong nanti lebih teliti lagi ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu nanti kan siapa yang salah? Misalnya ada yang kemarin yang telat, lupa ngepost, akhirnya telat, lah itu berarti ya memang sudah terlambat gitu. Nah itu jadi nanti tolong teliti ya, lebih disiplin lagi, lebih teliti lagi. Makanya apalagi kalau mepet-mepet nih, hati-hati. Enaknya sebenarnya ngerjain tugas itu jangan terlalu mepet-mepet banget. Makanya saya kan memberikan deadline itu agak sedikit lama karena selalu banyak pertimbangan. Oh kan takutnya mereka begini, takutnya begini, takutnya begini. Jadi jangan kalian pikir saya juga kurang pertimbangan dan lain sebagainya, enggak. Makanya justru minggu ini saya tidak memberikan materi, minggu ini saya tidak memberikan tugas karena saya tahu kalian sedang mengerjakan UTS. Dan saya harap kalian serius mengerjakan UTS-nya karena saya juga serius mengoreksinya. Itu yang harus kalian pahami ya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan UAS. Tadi sudah disampaikan jadwalnya, metode UAS-nya akan seperti apa. Kemarin saya punya rencana karena saya ingin bertatap muka dengan kalian, jadi pengen face to face, baik itu buat video call ataupun apapun. Tapi nanti akan saya pikirkan dan pertimbangkan lagi efektivitas dan efisiensinya ya. Jadi nanti bagaimana caranya? Yang pasti sebenarnya saya pengen ada di sini, yang pengen saya nilai adalah pola komunikasi kalian terkait dengan mata kuliah ini. Jadi kenapa saya pengen bertatap muka? Karena saya pengen tahu bagaimana kalian menjelaskan, mendeskripsikan gitu. Kan kita nggak ketemu, ya kan? Kalau tugas-tugas tulis kan udah sering gitu. Jadi saya nanti sedang mencari formula yang tepat dan mudah-mudahan nanti sebelum bulan Juni saya sudah menemukan kira-kira tugas apa yang akan kalian kerjakan, dan insya Allah tidak akan membebani. Saya berusaha mengerti kalian banyak sekali tugas bukan dari saya aja, tapi tetap saya harus punya tugas untuk yang harus kalian kerjakan UAS gitu. Bentuknya mudah-mudahan menurut saya tidak akan, insya Allah tidak akan membebani kalian semua ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Video ini adalah terkait dengan beberapa informasi tentang perkuliahan ke depan dan beberapa teknik perkuliahan dan penugasan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan nanti setelah UTS tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Misalnya terus juga tadi setelah UTS tidak ada lagi yang telat untuk absen. Bu, saya gimana ketiduran? Bu, ini sinyal dan lain sebagainya. Apapun itu, karena sudah bikin video ini tidak terjadi lagi ya. Kalaupun memang terjadi ya udah, kan kalian punya jatah 3 kali tidak masuk boleh ya kan, ya itu berarti ya memang kesalahan siapa kan. Jadi diterima saja kalau memang waktunya tidak tidak sampai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah kalian nonton video ini, silahkan kalian absen di Google Classroom dengan format nanti yang sudah saya tentukan. Absen kalian itu menjadi dasar pertemuan minggu ini ya, sebelum minggu depan hari Minggu kalian mengumpulkan UTS. Minggu ini saya tidak memberikan tugas, saya izin dan juga tidak memberikan materi karena saya tahu kalian sedang mengerjakan UTS, dan mudah-mudahan minggu depan kita mulai ke materi berikutnya. Jadi ingat, ada 4 materi lagi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua sehat di sana, jaga diri baik-baik. Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir ya, dan kita bisa bertemu lagi di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.